Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anda kembali mengklik video ini, yaitu channel dari Pak MS. Ya, video kali ini yang diupload oleh Pak MS itu yaitu tentang materi kimia kelas 10 semester 2 SMA ya, kelas 10 SMA. Bagian bab tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ini merupakan lanjutan dari bab reaksi redoks ya. Jadi kita masuk di bagaimana cara memberikan nama sebuah senyawa ya. Jadi langsung saja ya. Oke. Ya, oke. Pada tata nama senyawa ini silakan disimak baik-baik karena ini materi dasar, sangat penting sekali untuk mempelajari konsep-konsep kimia ke depannya, terutama kelas 11, kelas 12 ya, dan bahkan sampai persiapan KSN ya, jika ada yang minat misalnya ya. Jadi dalam tata nama ini saya sudah tulis di sebelah kiri ya, sebelah kiri bagian atas itu judulnya tata nama senyawa. Nah, tata nama ini semacam kayak grammar ya, kayak tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kayak istilahnya grammar. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana cara memberikan nama sebuah senyawa, dan ini diatur dalam UPEC ya. Nah, tata nama senyawa ini diatur dalam UPEC. Apa itu UPEC? UPEC itu merupakan singkatan dari kata International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Ya, jika ada salah pengucapan mohon dimaafkan ya. Jadi silakan dibaca saja ya. Singkatannya kayak UPEC, dari kata UPEC. Apa itu? Artinya yaitu Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan. Jadi tata nama senyawa ini supaya kita bisa berkomunikasi dengan ilmuwan-ilmuwan kimia di belahan bumi yang lain. Makanya diatur dalam komunitas ini bagaimana tata namanya supaya ketika kita berkomunikasi tidak saling membingungkan ya. Jadi ibaratnya kayak begini contohnya, misalnya itu kalau kita mengucapkan kata air itu adalah bahasa Indonesia ya. Yang apa? Air biasa ya, air minum ya, air ya. Kalau dia di Inggris dikatakan water ya, water. Dia tidak, jadi kalau di Inggris itu air itu udara, sedangkan kalau di Indonesia air itu ya water kalau dalam bahasa Inggris. Ya, water. Nah, kalau di kimia air itu adalah simbolnya begini, H2O. Ya, ini kalau di kimia ini. Nah, ini sudah disepakati oleh ini yang saya dimaksud disepakati oleh UPEC, Perkumpulan Kimia Internasional, bahwa air itu H2O. Kalau di Indonesia kan air dia, water dia, di Inggris ya, di Inggris water. Nah, sedangkan kimia itu H2O. Nah, ini simbol ini baru simbol kimianya ya, ini baru rumus kimianya H2O. Namanya ini dihidrogen oksida. Nah, dihidrogen oksida. Saya perbaiki dulu. Dihidrogen oksida. Jadi mungkin ini semacam perumpamaan ya, supaya kita bisa sepakat, supaya kita ketika berkomunikasi sama ilmuwan kimia yang lain bisa dengan mudah lancar komunikasinya, sehingga kita bisa saling tukar pikiran nanti misalnya ya, terutama pada hal-hal penemuan-penemuan. Jadi inilah yang telah disepakati menurut UPEC, namanya air. Nah, kayak semacam inilah nanti kita ke depannya. Jadi bagaimana kita aturan-aturan memberikan nama sebuah senyawa, karena kimia itu tidak lepas dari unsur-unsur dan senyawa-senyawa ya. Saya harap Anda sudah memahami polanya bagaimana, apa yang akan kita nanti pelajari ke depannya ya, semacam kayak seperti ini contohnya ya. Nah, pertama itu kita harus mengetahui dulu, silakan diperhatikan yang pertama, lambang unsur ya. Jadi Anda harus mengetahui dulu lambang-lambang unsur sebelum kita masuk ke tata nama senyawa ya. Ya, di sini adalah contoh-contoh beberapa unsur ya yang saya tampilkan, yang saya buatkan tabelnya.
Nama-namanya di sini, nama unsurnya dan nama asalnya, lambang unsurnya. Kita sudah mengetahui bahwa unsur itu terdapat di tabel periodik ya. Saya ingatkan lagi tabel periodik. Tabel periodik, saya tampilkan tabel periodik ini ya. Jadi inilah merupakan unsur-unsur yang ada sudah ditemukan di belahan bumi ini ya. Jadi bisa saja bertambah di kemudian hari. Tapi untuk sekarang ini hanya inilah dulu unsur-unsur kimia yang ada ya, dan masing-masing lambangnya. Jadi ini lambangnya tidak sembarang. Misalnya C, karbon tidak sembarang. Ini sudah kesepakatan IUPAC ini. Kenapa itu atom karbon lambangnya C? Jadi inilah yang dimaksud lambang C ya. Misalnya juga Besi. Besi itu Fe. Nah, sudah disepakati bahwa di aturan IUPAC bahwa Besi itu lambangnya Fe. Besi dikatakan kalau dia di Indonesia. Seng yang kita ada dalam apa yang kita sering juga temui sehari-hari, bahwa seng itu lambangnya Zn ya, Zn. Oksigen lambangnya O ya. Jadi ini sudah kita semua sepakat bahwa inilah semua unsur beserta lambang-lambangnya, beserta bahkan sampai ke massa-massanya ya. Sudah kita pelajari ya, nomor massa, nomor atomnya ya, yang sudah kita pelajari di kelas 10 juga semester yang lalu ya. Nah, semacam inilah. Misalnya yang mau unsur belerang. Ini semua nama unsur ini dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kemudian nama asalnya itu ya terkadang bahasanya dari Latin, bahasa Latin atau bahasa Yunani, ada juga ya bahasa Latin dan bahasa Yunani di sini paling berperan ya. Mungkin karena kebanyakan orang-orang Latin itu yang menemukan ya. Kebanyakan mungkin ilmu-ilmuwan terdahulu berasal dari Latin, sehingga nama-nama unsur dilambangkan dengan dari Latin. Jadi misalnya belerang itu sebenarnya bahasa Latinnya sulfur, makanya dikasih lambang S. Jadi bukan B. Kalau bahasa Indonesia pasti dia Be ya, tapi karena asalnya bukan dari bahasa Indonesia, maka kita harus mengikut sama yang dari asalnya. Maka ingat belerang itu S ya. Ada juga beberapa, misalnya emas juga. Emas itu kalau di Indonesia emas nama asalnya aurum ya, bahasa Latin juga, makanya lambangnya HU, jadi berasal dari bahasa Latin. Misalnya fosforus ya, fosforus P. Ini mungkin yang kebetulan bahasa Indonesia sama ya, kemungkinan ini kata serapan saja ya, mungkin fosforus tidak ada dalam bahasa Indonesia, cuma makanya dia menyerap saja ditulis fosforus. Dari bahasa Yunani dia fosforos ya, dari kata fosforos lambangnya P ya. Jadi ada memang beberapa yang sesuai nama depannya kalau bahasa Indonesia, sedangkan ada juga yang tidak ya. Kayak misalnya ini tadi Besi lainnya bukan Be juga tapi Fe. Kenapa? Karena verum, bahasa Latinnya Besi. Jadi di Latin itu dikatakan dia verum itu adalah Besi kalau di Indonesia. Jadi sekali lagi ini hanya persoalan bahasa saja ya, persoalan bahasa. Jadi ketika ketemu sama orang IUPAC jangan bilang Besi, pasti harus bilang verum atau lambangnya Fe ya. Verum kita bilang. Jangan kita bilang pasti dia orang-orang IUPAC itu pasti tidak paham apa itu Besi, karena Besi adalah bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian lambangnya itu sesuai nama depannya. Kalium K, kalsium kalks. Ini dia rupanya Indonesia bahasa tidak bisa dibedakan nih kalau di Indonesia kalium dengan kalsium. Hati-hati di sini, terutama nanti dalam mengerjakan soal-soal. Kalium itu lambangnya K, dan memang K dia sesuai. Kalau kalsium dia Ca ya. Berkata karena kenapa? Karena bahasa Latinnya memang calx ya, calx, makanya Ca ya, Ca. Nah, kemudian lambang unsur juga itu ada yang 2 huruf, misalnya ini Fe ya. Ada yang 1 huruf. Jadi hati-hati. Kalau misalnya 2 huruf maka misalnya ini ya, sambil Fe tadi. Kan ini kan lambangnya 2 huruf. Maka ada yang di depan itu harus huruf besar. Huruf besar. Kalau ini yang huruf keduanya itu harus huruf kecil supaya bisa dibedakan yang mana satu unsur, yang mana beda unsur. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya. Ada nanti senyawa begini FeSO4. Maka ini terdiri dari unsur Fe, unsur S, dan unsur O. Jadi ada 3 unsur di sini.
Nah, terkadang kalau salah tulis misalnya tuh, kalau salah tulis misalnya begini F E S O 4 misalnya ya. Ini seakan-akan ada empat unsur, ada F, ada E, ada S, ada O. Padahal tidak ada unsur E ya, tidak ada lambangnya unsur E. Jadi perlu hati-hati. Nah, jadi makanya dalam penulisannya harus huruf kecil. Jika unsurnya itu ada 2 huruf, kayak misalnya CL nanti banyak ya. Jadi ada juga. Jadi setiap unsur itu beda-beda. Ada yang lambangnya 1 J, 1 huruf J, kayak ini H, I, S ya. P. Ada yang kebanyakan memang yang 2 huruf. C, O, O, A, G, H, G. Jadi hati-hati dalam penulisannya. Dan harus kita bisa bedakan mana satu huruf, mana satu unsur ya. Jadi misalnya hati-hati ya begini ya, biasa terjadi kesalahan seperti begini. C, O. Nah, kalau begini penulisannya huruf besar dikasih sama besar memang semua. Ini ada unsur C, karbon, dan ada unsur oksigen. Oksigen dengan karbon ya. Oh, tapi kalau begini CO satu huruf kecil ini satu unsur yaitu kobalt. Nah, jadi hati-hati nih, seperti ini cari kobalt ya. Kobalt mana ini ya? Kobalt ini, kobalt ya. Ini kobalt. Dalam bahasa Jerman ya kabul. Kobol ya, sorry kobol. Bahasa Indonesianya kobalt ya. Diserap mungkin nih ya. Makanya agak-agak mirip-mirip. Jadi hati-hati dalam membedakan mana unsur. Kalau ini tadi ada dua unsur C dan O. Karena kenapa? Karena ketika kita nanti mengerjakan soal-soal, biasanya kita salah dalam memilih apa atau menentukan unsur-unsur yang mana yang terlibat nanti dalam suatu reaksi. Saya harap Anda sudah memahami di sini ya. Ya, saya harap Anda sudah pahami. Jadi salah ini ya, salah. Jadi hati-hati dalam penulisan lambang unsur ya. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi kalau ada huruf kecil berarti itu satu unsur ya. Jika huruf kecil di sampingnya maka ini satu unsur. Jika kalau sama-sama huruf besar maka dia beda ya, beda unsur. Lain C, lain O ya, karena sama-sama besar ya. Jadi memang ditulis kayak kentara betul. Jika huruf besar betul. Jika huruf kecil dikasih kecil betul. Nah, dikasih kecil betul juga secara volume tulisannya ya. Jadi memang agak kentara aja kalau kita melihat mana satu unsur, mana unsur yang dua huruf, mana unsur yang satu huruf J. Nah, sekarang kita masuk lagi di bagian kedua. Nah, saya harap Anda sudah memahami lambang unsur. Sekarang kita masuk di kedua ya, rumus kimia, rumus molekul atau komposisi kimia. Jadi sama ya. Terkadang soal mengatakan apa rumus kimianya. Itu sama aja maksudnya dia kan, apa rumus molekulnya atau bilang apa komposisi kimianya. Jadi sekali lagi rumus kimia itu sama aja dibilang rumus molekul, sama aja dibilang komposisi kimia. Atau biasa juga kata lainnya dia pakai kata formula kimia ya. Hati-hati. Jadi terkadang soal pakai kata ini, pakai kata ini, pakai kata ini, pakai kata ini. Padahal sebenarnya sama aja sebenarnya itu ya, cuma bahasa yang berbeda. Begitulah memang kalau soal-soal terkadang kita membuat seakan-akan lain dijelaskan, lain juga soalnya ya. Makanya kebanyakan anak-anak atau siswa bingung. Misalnya yang dijelaskan rumus kimia, apa itu rumus kimia? Ternyata pada saat sampai di soal ternyata ditanyakan formula kimia. Padahal sama aja antara rumus kimia dan formula kimia. Begitupun juga rumus molekul ataupun komposisi kimia sama ya. Jadi saya tekankan supaya Anda bisa nanti ketika melihat soal bisa lebih cepat mengerjakan. Oke, tadi lambang unsur ya. Oke, sudah paham ya. Sedangkan kalau rumus kimia itu adalah kumpulan lambang unsur. Nah, kumpulan lambang unsur. Jadi ada beberapa atom di situ ya. Bisa saja satu jenis atom saja atau banyak atom. Jadi ceritanya begini. Jadi dalam formula kimia atau rumus kimia itu di situ terdapat kumpulan lambang unsur. Misalnya H2O. Nah, ya misalnya H2O. Jadi ini H2O. Tidak apa-apa saya ulangi lagi bahwa terdiri dari 2 unsur H dan 1 unsur O ya. Nah, jumlah unsurnya ini itu dilihat dari angka indeksnya. Ini angka indeks.
Indeks. Jadi rumus kimia ini H2O menyatakan atau menjelaskan bahwa dalam H2O ini terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Nah, jadi itulah fungsinya rumus kimia atau rumus molekul atau komposisi kimia atau formula kimia, sama saja ya, sama itu maksudnya. Nah, jadi ada informasi bahwa dalam rumus kimia itu ditahui berapa jumlah penyusun unsurnya. Misalnya lagi NaCl ya. Nah, dalam NaCl ini kan ada 2 unsur, ada Na, ada Cl. Nah, Na di sini 1 Ji. Terdapat satu atom. Nah, Cl itu juga 1 atom ya. Kenapa 1 atom? Karena angka indeksnya 1 di sini, angka indeks ya. Tapi kalau angka 1 tidak perlu ditulis. Ingat itu, kalau angka 1 tidak perlu ditulis, makanya dihapuskan. Begitu juga mungkin aturan matematika ya. Kalau 1 biasanya tidak ditulis. Ini sama sebenarnya di dalam penulisan matematika juga, dari sini juga asalnya. Dari matematika juga. Cl, NaCl. Jadi misalnya apa lagi ya? Misalnya C6, misalnya ada rumus kimia C6H12O6. Nah, ini menyatakan bahwa ada 6 atom C, ada 12 atom H, dan ada 6 atom O. Nah, jadi ada tiga unsur di dalamnya ini dalam rumus kimianya. Jadi begitulah penulisan dalam rumus kimia. Jadi ingat itu ada angka indeks ya. Angka indeks itu penting. Jadi angka indeks itu adalah angka indeks dalam apa? Dalam rumus kimia itu bersifat tetap ya. Bersifat tetap dan khas ya. Khas, bersifat tetap dan khas ya. Tidak boleh, artinya tidak boleh diganggu gugat. Ini harus perlu kita pegang ya. Jadi angka indeks itu tidak bisa dirubah-rubah. Nah, misalnya tadi NaCl. Misalnya tadi NaCl ya. NaCl. Ini NaCl ini selalu satu Na, satu Cl. Tidak bisa itu Na2Cl1 atau tidak bisa juga itu Na-nya 1, Cl-nya 2. Tidak bisa. Karena ini bersifat tetap mini. Khasnya mi. Jadi sekali lagi, angka indeks dalam rumus kimia bersifat tetap. Tidak bisa dirubah. Kenapa bisa? Ingat lagi, kenapa bisa tidak bisa dirubah? Karena pengaruh ikatan kimia. Pengaruh ikatan kimia. Nah, kalau saya ingatkan lagi pelajarannya waktu semester lalu, ingat Na itu 11, tidak apa-apa ya, saya tulis cepat-cepat ya. Konfigurasinya 281. Artinya dia menerima 1. Menerima 1. Sorry, dia melepas 1 ya. Dia melepas 1 elektron ya. Melepas 1. Jadi ingat lagi pelajaran begininya. Cl misalnya 17, 287 konfigurasinya. Artinya dia supaya stabil apa? Supaya oktet menerima 1 elektron. Jadi ketika Na ini dengan Cl berikatan, dibalik ya, kali silang, Cl-nya 1, Na-nya juga 1. Jadi NaCl. Ingat, berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima kalau dia ikatan ion ya. Jadi begitulah. Jadi tidak mungkin nih Na-nya 2, Cl-nya 1. Kalau Na-nya 2, berarti Na melepas 2 ini. Cl hanya menerima 1, jadi tidak cukup toh. Tidak cukup. Begitupun juga ini. Na ini melepas 1 jenis elektron. Kalau Cl-nya 2, dia harus menerima 2 elektron. Artinya tidak seimbang. Harus berapa yang dilepas, begitu yang diterima. Jadi itulah kenapa bisa angka indeks dalam rumus kimia bersifat khas. Tidak bisa diganggu gugat. Karena itu dia caranya berikatan kimia. Nah, bagi yang belum paham lagi masalah ini, tonton lagi di bab saya video Pak MS dari yang judulnya ikatan kimia ya, perlu kita ketahui itu. Nah, misalnya tidak apa-apa saya kasih contoh lagi MgCl ya. Kalau dia MgCl2. Nah, ini ketetapan Mg-nya 1, Cl-nya 2. Kenapa bisa? Mg itu sifatnya memang dia
melepas 2 berdasarkan konfigurasinya ya. Saya agak cepat-cepat ya. Karena saya anggap seketika Anda sudah nonton ini, Anda memahami kapan suatu atom melepas dan kapan dia menerima ya. Nah, kemudian Cl tadi saya tidak apa-apa tulis ulang, 287 artinya dia menerima satu elektron. Artinya kalau Mg dengan Cl berikatan, artinya dia mau membentuk rumus kimia, Mg-nya harus 1 dikali silang ya. Cl-nya harus 2, dibalik saja supaya gampang. Jadi MgCl2, maka jadilah ini MgCl2. Itulah bedanya ketika Na dia sifatnya melepas 1 dia selalu. Kenapa bisa ya? Dia memang konfigurasinya elektrovalensinya 1, dia golongan 1A. Nah, sedangkan Mg golongan 2A, makanya dia melepas 2. Cl golongan 7A. Nah, saya ingatkan lagi begini ya. Makanya dia menerima 1 karena dia golongan 7A. Jadi angka indeks ini pada rumus kimia, ini ketetapan khasnya nih. Jangan dirubah-rubah. Nah, kalau ini tadi salah ya, salah tadi ini ya. Tidak bisa ya, tidak ada juga begini. Begitupun juga MgCl. Kalau MgCl tidak ada juga, tidak bisa. Karena tidak sesuai berapa yang dilepas, berapa yang diterima. Saya harap Anda membedakan yang mana lambang unsur dan yang mana rumus kimia ya. Jadi sekali lagi rumus kimia itu adalah menyatakan berapa jumlah atomnya. Ya melalui angka indeks ya. Misalnya tadi H2O, berarti kalau H2O air itu, ternyata dalam H2O itu ada 2 hanya 1 O-nya. Melalui angka indeks tadi itu ya, angka indeks kita lihat yang di bawah itu yang di bawah. Misalnya kalau NaCl, dalam NaCl senyawa NaCl itu rumus kimianya NaCl berarti ada Na-nya 1 di dalam dan ada Cl-nya 1. Nah, ini juga C6H12O6. C6H12O6 berarti 6 atom C-nya, 12 atom H-nya, 6 atom O-nya. Jadi begitulah cara melihat perbandingan atom dalam sebuah rumus kimia. Jadi inilah yang dinamakan rumus kimia ya, rumus molekul atau komposisi kimia atau formulanya. Jadi formulanya seperti ini. Nah, saya harap semoga Anda bisa memahami antara lambang unsur dengan rumus kimia. Jadi part selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana memberikan tata namanya ya. Kita masuk lagi ke tata nama senyawa ya. Yang penting pada part ini Anda sudah memahami lambang, yang mana dibilang lambang, yang mana dibilang rumus kimia ya. Yang mana dibilang rumus kimia. Ya, jika ada yang belum dipahami silakan ditanyakan di komen, bisa nanti Pak Guru yang Pak MS yang menjawab, jangan langsung atau di WA pribadi Pak MS ya, bisa juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.